Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membicarakan seputar sungai terbesar di Kalimantan Timur, kita pasti akan ingat pada Sungai Mahakam. Sungai yang panjangnya sekitar 920 km ini memberi pengaruh besar pada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Di antaranya menjadi sumber air, prasarana transportasi, dan potensi perikanan. Namun, di balik semua manfaat yang diberikan sungai ini, ternyata ada desas-desus yang mengatakan bahwa Sungai Mahakam banyak dihuni makhluk misterius. Dari ular naga, buaya putih, sampai dengan hantu-hantu orang yang pernah tenggelam di sini, menjadi momok tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Mahakam. Nah, pada kesempatan kali ini, Belum Sarjana akan membahas misteri Sungai Mahakam secara lebih mendalam, khususnya seputar makhluk misterius yang menghuni sungai ini. Sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya kita ramaikan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk pengetahuan lebih lanjut. Naga yang menampakkan diri di permukaan sungai. Naga sendiri merupakan makhluk mitologi yang dianggap tidak nyata. Apalagi di zaman milenial seperti ini, rasanya cukup mustahil untuk mempercayai keberadaan naga. Percaya tidak percaya, seekor ular naga raksasa pernah membuat geger warga tinggal di bantaran Sungai Mahakam. Makhluk misterius ini terlihat menampakkan diri di permukaan sungai pada tahun 1980. Sampai saat ini, keberadaan ular naga penghuni sungai ini masih menjadi misteri Sungai Mahakam yang belum terbukti kebenarannya. 2. Sepasang buaya putih yang kerap berjemur. Buaya putih sering dianggap sebagai siluman atau jelmaan makhluk gaib. Kehadiran buaya putih selalu dikaitkan dengan kisah-kisah mistis. Begitupun di Sungai Mahakam, ada sepasang buaya putih yang kerap berjemur di tepi Sungai Mahakam. Sejumlah penumpang speedboat jurusan Mahakam Ulu Kutai Barat pernah melihat sepasang buaya putih tersebut di Muara Kelian, salah satu anak Sungai Mahakam. Akan tetapi, pada saat penumpang speedboat hendak mengambil potretnya, sepasang buaya putih tersebut segera masuk ke dalam air, seolah-olah buaya itu mengerti dan tidak mau diambil fotonya. 3. Sungai Mahakam sering menelan korban jiwa. Aura mistis di Sungai Mahakam semakin terasa kuat lantaran ada beberapa kejadian atau kecelakaan di sungai ini yang terus menelan korban jiwa. Sebagai sungai yang menjadi prasarana transportasi, tentu saja banyak kapal motor yang melintas di sungai ini. Namun siapa sangka jika Sungai Mahakam banyak membuat kapal kecelakaan dengan menubruk kapal lain atau tenggelam. Misteri Sungai Mahakam yang sering menelan korban jiwa ini sering dihubungkan dengan ulah penghuni sungai ini yang meminta tumbal. Pasalnya, korban yang tenggelam di Sungai Mahakam banyak yang tidak ditemukan jasadnya hingga saat ini. Meskipun jasadnya sudah dicari hingga berhari-hari, tapi tetap saja jasad tersebut tidak kunjung ditemukan. Dari banyak kecelakaan yang pernah terjadi di Sungai Mahakam, insiden tenggelamnya kapal motor Karya Indah di perairan ini yang paling terkenal. Insiden ini terjadi pada tahun 2013. Bukan sekedar menewaskan 1-2 orang saja, insiden ini menewaskan hampir 23 penumpang kapal. Nahkoda kapal yang selamat dinyatakan sebagai tersangka karena dianggap lalai dalam mengemudikan kapal dan tidak ada standar keamanan yang baik di dalam kapal. 4. Teror arwah gentayangan di Sungai Mahakam. Jika membahas misteri Sungai Mahakam, kurang abdul rasanya jika kita tidak turut membahas seputar makhluk astral yang kerap menebar teror di sungai ini. Mengingat banyak kecelakaan yang menelan korban jiwa terjadi di Sungai Mahakam, maka masyarakat sekitar percaya bahwa makhluk gaib yang kerap mengganggu mereka adalah perwujudan dari arwah gentayangan orang-orang yang tewas karena tenggelam di Sungai Mahakam. Salah satu makhluk gaib yang kerap menebar teror ke masyarakat yang tinggal di sekitar sungai adalah hantu arwah penyelam yang dulunya juga tewas di tempat ini. Singkat cerita, beberapa penyelam diturunkan ke Sungai Mahakam untuk mencari korban yang tenggelam di dasar sungai. Akan tetapi, naas bagi salah satu penyelam yang berusaha untuk mencari jasad korban, si penyelam itu sendiri juga tenggelam saat mencari korban. Sejak saat itu, hantu si penyelam kerap menampakkan diri sebagai masyarakat atau wisatawan yang beraktivitas di sekitar sungai, khususnya pada saat malam hari. 5. Tempat tinggal ular raksasa. Setelah naga, misteri Sungai Mahakam selanjutnya adalah keberadaan ular raksasa yang juga menjadi penghuni sungai ini. Bukan hanya seekor saja, tapi ada sepasang ular raksasa yang terlihat warga. Diameter ular tersebut kira-kira 60 cm dan panjangnya 40 meter. Hewan langka ini tidak terlihat begitu jelas karena mereka melintas dengan sangat cepat.
Namun jika beruntung, Anda bisa melihat sosok sepasang ular raksasa ini ketika sedang menaiki speedboat yang melintas Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang berdiri pada sekitar abad ke-14 di Kutai Lama. Kerajaan ini awalnya berpusat di Kutai Lama, lalu ke Jembayan, dan terakhir di Tenggarong sampai sekarang ini. Kerajaan Kutai Kartanegara ini berdiri di muara Sungai Mahakam, Anggana, berbeda dengan Kerajaan Martadipura yang berpusat di muara Kaman. Kerajaan Kutai Kartanegara bercorak Hindu lalu menjadi bercorak Islam menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura di pedalaman arah ke Hulu Mahakam yang bercorak Hindu pada tahun 1605. Setelah penaklukan tersebut, Kerajaan Kutai Kartanegara berubah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara didirikan oleh Batara Agung Dewa Sakti pada sekitar abad ke-14. Dalam perjalanannya, beberapa generasi raja memerintah. Hanya raja ke-6 dan ke-7 yang dapat kita temukan makamnya di Kutai Lama, yakni Raja Mahkota Islam era pemerintahan 1525 sampai 1600 dan Raja Aji Dilanggar era pemerintahan 1600 sampai 1605. Di masa Raja Mahkota Islam inilah yang bernama asli Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Agama Islam resmi diterima oleh kerajaan melalui seorang penyiar Islam dari Minangkabau dan Makassar, yakni Tunggang Parangan dan juga Datuk Ribandang. Cerita warga seputar robohnya jembatan Kutai Kartanegara. Warga di sekitar jembatan Kutai Kartanegara memiliki cerita sendiri seputar robohnya jembatan Kutai Kartanegara Sabtu 26 November 2011 sore tadi. Boleh percaya boleh tidak, sebagian warga menemukan hal-hal aneh usai robohnya jembatan tersebut. Seorang warga di sekitar lokasi jembatan, Denny, menuturkan sekitar pukul 17.30 WITA, jembatan Sungai Mahakam rubuh. Di jembatan sendiri terdapat sekitar 20 mobil dan 25 motor yang tengah melintasi jembatan tersebut. Saat itu, kata Denny, selang 20 menit kemudian gumpalan awan di atas jembatan Kutai Kartanegara langsung berubah. Denny mengatakan gumpalan awan tersebut menyerupai kepala elang, namun ada juga yang melihatnya berbentuk seperti buaya. Awan itu mirip kepala elang. Banyak orang yang mengabadikan awan itu dengan menggunakan kamera ponsel. Denny menceritakan gumpalan di atas jembatan itu sangat aneh. Warga ada yang mengaku merinding melihat awan tersebut. Selanjutnya Denny mengisahkan lokasi jembatan sepanjang sekitar 710 meter itu memang dikenal angker oleh warga. Sekian pembahasan kita kali ini. Dukung channel kami terus untuk bisa memberikan manfaat-manfaat pengetahuan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.